Oke, hari ini kita akan membahas kasih lebih dari sekadar cinta. Ya, berkaitan dengan hari ini bertepatan dengan Valentine's Day. Oke, ya sebenarnya Valentine's Day gak harus satu hari ini aja ya, harusnya setiap hari. Tapi sebagai cuma simbolik kita rayakan di tanggal 14 Februari ini. Historinya nggak usah dijelasin lebih lanjut ya, udah tahu ya kenapa 14 Februari dijadikan sebagai hari Valentine's Day, itu nanti mungkin di sesi yang lain. Percaya? Apa itu? Oke, beli lagi. Coba pacarnya mana jadiin hadiah Valentine's. Bener kan? Iya. Oke, hari ini kita akan lebih banyak diskusi ya, daripada biar kita lebih banyak interaktifnya juga dan kita sama-sama boleh belajar. Ya, jadi kita hidup di generasi yang sangat sering berbicara tentang cinta ya, lagu cinta, film cinta tuh kayak lebih marak di generasi sekarang. Tapi ironisnya adalah generasi kita juga yang paling banyak mengalami luka karena cinta. Bener nggak? Gak tahu. Ya jadi aku udah temen ya, jadi dia sampai cerita, kok kenapa ya gue udah kasih semuanya ke pasangan ya. Ya waktu, ya perhatian, ya uang dan segala macam, kasih hadiah macam-macam ke pacarnya, tapi ujung-ujungnya juga ditinggalin. Ya. Terus dia nanya satu hal, dia bilang kalau ini semua yang namanya cinta kenapa rasanya menyakitkan? Banyak gak denger kayak gitu? Atau dikit, ternyata cinta itu nyeneng-nyenengin aja, coba. Bener gak? Ya kita tumbuh percaya bahwa cinta itu memang membahagiakan kita ya. Tetapi kenyataannya banyak orang justru terluka oleh sesuatu yang kita namakan cinta. Ya, coba di sini boleh jujur dulu ya, siapa yang pernah kecewa dalam hubungan? Ayo, siapa? Ayo. Gak usah ditunjuk ya, tunjuk diri sendiri ya. Coba boleh angkat tangan deh, jujur aja. Siapa yang pernah kecewa dalam hubungan? Coba. Semua ya, ada yang gak pernah kecewa? Atau ternyata belum pernah pacaran? Mana aja nih? Lucu nih kalau ajan soalnya. Ya, hampir semua ya. Atau ada yang belum pernah ngerasain kecewa dalam hubungan? Ada? Karena belum pernah berhubungan? Ada? Semua pernah ngerasain kecewa ya? Oke, terus siapa yang pernah ngerasain nggak cukup dihargai? Jadi kecewa itu biasa ngerasanya karena apa sih? Boleh tahu dong kalau nggak sharing siapa gitu. Tadi siapa yang kata? Oh, Marsha. Jangan pura-pura lihat handphone ya, tetap kena. Jadi biasanya kecewa dalam hubungan tuh biasanya karena apa? Ekspektasi. Yang lain, coba yang lain yang tadi kecewa-kecewa. Diselingkuhin. Bisa, aduh berat nih. Oke, Ica. Gak apa-apa nanya aja. Biasanya kecewa tuh, kita kecewa dalam hubungan tuh karena apa sih gitu? Ya gak dihargain ya. Ekspektasi, tidak dihargai, diselingkuhin. Ada lagi gak? Oh itu itu beda ya. Itu oke, boleh. Masuk ke ekspektasi ya, maunya seagama tapi ternyata beda. Oke. Ada lagi? Ada lagi nggak? Nggak ada? Ya, intinya hampir sama ya. Jadi biasa kita kecewa karena nggak dihargain, kita nggak sesuai ekspektasi, nggak dipercaya, tidak bisa dipercaya ya pasangan kita juga gitu ya. Itu banyak hal dan setiap kita pasti punya alasan masing-masing untuk merasakan kekecewaan di dalam hubungan. Benar ya? Nah, hari ini kita akan belajar bahwa kasih itu lebih dari sekedar cinta. Karena banyak permasalahan terjadi itu bukan karena kita kurang cinta ternyata, tetapi karena kita belum memahami kasih itu di dalam cinta. Ya, oke, boleh next slide.
Apa sih itu cinta ya? Nah ini aku jabarin dulu ya. Cinta versi dunia itu ya ini. Tadi ya, berdasarkan perasaan, bersyarat, bisa berubah, fokus pada diri sendiri dan bertahan selama nyaman. Bener gak nih? Coba. Ada yang kurang gak? Ada yang mau nambahin gak? Nah ini cinta. Ya karena cinta biasanya itu antara laki-laki dan perempuan. Dan itu bersifat ya dunia. Dunia kita ya cinta. Itu emang ada. Ya, tapi inilah versi dunia. Ya, semuanya pasti berdasarkan perasaan. Kita nggak mungkin tiba-tiba cinta sama orang nggak ada feeling, tapi bisa cinta, nggak mungkin. Pasti dari ketertarikan dulu. Oh kayaknya mau nih coba, akhirnya jadi cinta. Terus bersyarat tadi kan. Ya harus sesuai ekspektasi dong, harus bisa menghargain dong. Banyak tuh jadinya tuntutan-tuntutan kita ketika kita mau mencintai dan dicintain seseorang. Ya, kemudian cinta itu berdasarkan perasaan yang bisa berubah kapan aja. Ya, kemudian fokus pada diri sendiri. Kebanyakan semua cinta pada fokus. Artinya apa? Kita jarang tuh kalau lagi dalam hubungan gitu pasti fokusnya saya disakitin, saya gak dihargai, saya gak dipercaya, itu tuh semuanya tentang saya. Ya secara di alam bawah sadar kita tuh itu semua fokus sebenarnya sama diri kita, tapi kita ngerasa itu orang lain yang ngecewain kita. Ya kemudian yang terakhir adalah bertahan selama nyaman. Kalau udah gak nyaman apa? Udahlah putus aja, cari yang lain. Cari masalah dulu biar putus terus bisa cari yang lain. Nah ini yang cinta versi dunia yang kita hadapi dalam realitas sekarang. Ya, jadi cinta itu berbasis pada perasaan yang pada kenyataannya perasaan itu dapat berubah kapan aja. Hari ini deket, besok tiba-tiba bisa cuek. Hari ini yakin, besok tiba-tiba kok jadi ragu ya sama dia setelah dijalanin. Ya karena semua berdasarkan perasaan dan kita tuh manusia yang bisa berubah terus kapan aja. Ya. Nah, jika hubungan next slide coba. Nah, ini yang harus next slide. Nah, ini yang harus kita ingat ya. Jika hubungan hanya dibangun atas perasaan, maka hubungan akan runtuh saat perasaan berubah. Ya. Bener gak nih? Ya jadi kita sayang cuma saat senang. Kita akan menarik diri atau menjauh saat terjadi konflik. Ya, dan hubungan terakhir lebih sering menjadi manipulatif dan posesif. Itulah efek-efek dari cinta. Ya kita bahas dulu ya cinta itu dulu. Itu efek yang dirasakan oleh setiap manusia yang merasakan cinta. Pasti terjadi dan tidak bisa dihindari. Tetapi dalam Alkitab ternyata mengajarkan kita bahwa kasih itu memiliki makna yang jauh lebih dalam. Boleh dibuka di Yeremia 17 ayat 9. Siapa mau bacain? Yeremia 17 ayat 9. Nah, iya, jadi di Alkitab sendiri sudah dijelaskan ya. Hati kita itu mudah berubah. Hari ini baik, besok bisa jadi licik. Hari ini tenang, besok jadi ragu. Gak sayang lagi, gak cinta lagi. Dan itu sudah diingatkan di Alkitab bahwa cinta itu berdasarkan, jadi lihat ya, cinta itu berdasarkan perasaan. Perasaan itu dapat berubah kapan saja. Itu dulu sifat cinta itu dulu yang harus kita pahami. Ya, jadi cinta tanpa dasar kasih itu mudah menjadi egois. Balik lagi tadi ya, cinta selalu akhirnya apa? Fokus sama diri sendiri. Gak ngeliat lagi orang luar. Nuntut aja, nuntut, dan nuntut. Oke, nah sekarang aku bagiin kertas. Enggak ini kok. Mana kertasnya? Oh itu tuh, sorry.
Oh ini lupa. Coba saya dioper aja. Iya. Coba yuk tulis dulu yuk biar refleksi dikit ya. Biar nggak ketahuan juga. Nggak, tapi tetap ditanya kok. Coba ya tulis masing-masing ya. Saya merasa paling dicintai ketika apa? Yang kedua, saya biasanya berhenti mencintai ketika apa? Itu dulu. Saya merasa paling dicintai ketika jawab ya jawaban kalian. Terus saya biasanya berhenti mencintai ketika apa? Oke. Saya merasa paling dicintai ketika apa gitu. Dan yang kedua, saya berhenti mencintai ketika ya. Nyontek. Kalau ngomong cinta langsung bagus ya. Ada ini magic. Cinta tuh memang penuh magic. Udah? Belum? Lama nih kayaknya. Gak usah nyontek. Ini gak dinilai kok. Gak dinilai. Tapi ditanya aja. Gak usah buka Alkitab, gak ada di Alkitab. Takut. Gak usah panjang-panjang. Tuh Kristo kayak curhat nih. Ya, serius banget loh Kristo. Saya berhenti mencintai ketika belajar ini aja ya, jujur aja, nggak usah dibagus-bagusin gitu. Jadi diri sendiri aja. Jangan diskusi ya. Karena lu cepet banget kan. Iya, gak usah mikir loh, ini gampang banget. Misalkan kayak saya berhenti mencintai ketika dibohongin gitu kan gampang sebenernya. Serius banget. Ajan suruh masuk boleh gak? Niko, panggil aja Niko. Apain dia? Lama banget, dia udah tahu banget pasti mau ditembak. Niko sini maju, Niko juga maju. Cepet yang lewat. Ayo cepet, Bruce Lee juga depan. Yuk, siapa yang udah? Oh ya, Ica. Ca, ayo Pak. Kalau merasa paling dicintai ketika apa? Diterima. Oke, diterima. Berhenti mencintai ketika? Tidak dihargai. Oke, sama. Siapa lagi yang beda? Hari-hari. Diterima, diperhatikan. Asik sama. Diterima dan diperhatikan, dicintai. Oke. Berarti yang tidak berhentinya? Asik. Oke. Salbum.
Ayo Marsha. Paling dicintai ketika dihargai dan didengar. Ya, oke, tidak dicintai. Oke, tidak dihargai. Oke. Ayo Deli. Kamu bisa. Dicintai ketika dihargai. Dicintai ketika dikecewakan. Asik. Oke. Pamela. Jadi sekarang dihargain kan? Korek terus. Oh iya. Hampir sama sih Kak. Semua sama Kak. Yang pertama itu saya dicintai ketika saya diterima dan dihargai. Terus yang kedua, saya berhenti mencintai ketika saya tidak dihargai dan diterima dan tambahannya disakiti. Oke. Oke, next yuk biar tahu. Jadi sebagian besar sama-sama ya. Ayo langsung. Saya merasa dicintai ketika didengarkan, dihargai, dan dipahami. Nah gitu Kristo, dengerin ya. Jadi kalau hati-hati nih berikutnya, berhenti mencintai ketika. Ya, jangan ya Kristo ya. Oke, next. Saya merasa dicintai ketika dihargai, merasa berhenti mencintai ketika dikecewakan. Oke, hampir sama ya. Next. Sama tuh. Apa? Paling dicintai ketika diterima, berhenti mencintai ketika tidak dihargai. Oke, next. Sama Ajan dong. Ayo Jan silakan duduk di depan. Paling banyak pengalamannya soalnya. Niko. Ayo apa? Merasa paling dicintai ketika diberi perhatian tulus dan dihargai hal-hal kecil. Asik. Merasa tidak dicintai ketika tidak didengarkan. Asik. Oke. Ayo Bruce Lee. Udah pernah kecewa belum Bruce? Saya merasa dicintai ketika dipuji nafas. Gimana? Sungguh. Hah? Ini kan saya merasa dicintai masa karena nafas terakhir gimana sih? Enggak, kamu merasa dicintai kalau diapain gitu loh. Masa mau meninggal? Oh belum, ya udah. Siapa nih? Yang bisa. Deh. Terus kalau udah nafas terakhir udah gak ngerasa cinta lagi tuh. Udah lupa. Oke, gak apa-apa. Biar ada yang lain. Berarti berhenti mencintai ketika meninggal. Aduh sorry lucu banget lagi. Aduh. Gimana Bruce Lee? Coba beneran mau meninggal. Oh ya udah dia bener berarti. Oke. Dia belum merasakan cinta nih berarti. Oh, oke. Nggak apa-apa nanti dapat yang tepat di saat yang tepat. Jangan putus asa, harus kayak Ajan. Iya, rajin. Banyak ada kelas kan. Apa Ajan? Merasa paling dicintai ketika apa? Iya dong, semuanya ini. Saya terlalu banyak nih. Waduh. Iya satu aja Pak. Aku merasa dicintai sih setiap hari ya. Iya itu karena apa? Nah, soalnya aku mikir kalau misalkan ketika apa berarti hanya momen tertentu kan? Enggak. Kata kerja. Diperhati, oh sudah, jangan ngegas. Lucu lagi.
perasaan ketika dicintai itu bukan hanya ketika dia bilang aku sayang kamu atau ketika melakukan sesuatu, memberi sesuatu, enggak, tapi ketika dia marah pun untuk sesuatu yang sebetulnya aku melakukan kesalahan, kayak aku tidak menjaga makanku, dia marah. Hal-hal seperti itu membuat merasa dicintai. Ya itu kan namanya diperhatikan gitu loh. Itu loh kata kerjanya dirangkum aja. Dihargai, diperhatikan gitu. Marah itu kan gak apa-apa tapi diperhatiin gitu loh. Jadi apa kata kerjanya? Ribet banget ya otaknya kayak. Apa? Kita disederhanakan aja. Iya gitu. Berhenti mencintai ketika apa Jan? Kan banyak nih pengalamannya. Hei. Oke, ya gitu. Oke. Coba dari ujung lagi. Silakan. Belum dijawab. Belum juga dijawab loh ini. Gimana pengalaman mau setahun nih? Yes. Dihargain. Oke. Vera. Sama sih, aku dicintai itu diperhatikan hal-hal kecil. Oke. Kalau berhenti mencintai biasanya? Oke. Oke. Tidak ada selingkuh-selingkuh. Blacklist. Oh, yes. Dari hati nih kayaknya. Lanjut. Kalau aku merasa dicintai ketika aku dihargai dalam hal apapun, kemudian berhenti mencintai karena dikhianati. Oke. Ayo terakhir ketua AF nih. Yes. Ini ngomongnya ke situ loh. Paling merasa paling dicintai ketika diperhatikan. Oke. Cukup gak perhatiannya selama ini berarti? Cukup bang. Nice. Berarti berhenti mencintai ketika? Berhenti mencintai ketika dia sudah dicinta Tuhan. Oh Bener ya? Aduh. Oke, nggak bisa juga next. Oke, next ya. Jadi aku jabarin lagi ya. Tadi cinta sebelum kita nanti akhirnya masuk ke kasih ya. Jadi cinta itu balik lagi. Tadi apa? Berbasis dengan perasaan ya. Dia itu dipengaruhi emosi. Dipengaruhi emosi itu maksudnya apa tadi? Ya harus dihargain, harus diterima, harus diperhatikan. Itu emosi ya. Maksudnya bentuk-bentuk dari emosi manusia, bukan emosi marah-marah ya. Maksudnya itu perasaan yang sebagai kebutuhan manusia. Nah terus kemudian cinta bisa berubah. Kenapa? Kalau udah dihianatin ya berubah kan? Oh dia cuekin saya, ya udah gue juga gak cinta lagi deh. Jadi itu bisa berubah. Kemudian bergantung reaksi orang lain. Semua sama ya tadi, kalau dia tadi udah cuek-cuek ya ngapain gue cinta sama dia lagi. Benar gak? Jadi cinta tuh kayak harus dua arah. Dan yang terakhir adalah fokus pada kebutuhan diri. Tadi ya semuanya udah mengakui ya, harus didengar, harus dihargain, harus diperhatikan. Itu kebutuhan diri manusia. Ya, contoh nyatanya adalah kita pasti baik-baik aja dong saat bahagia. Kita tetap menjalin hubungan saat semua kebutuhan emosi kita terpenuhi, kebutuhan diri kita semua terpenuhi. Tapi menarik diri tadi ya, cuma mau mencintai ketika suasana nyaman tadi. Ya, nah jadi perasaan itu memang cinta itu memang adalah perasaan yang diberikan Tuhan, tetapi bukan fondasi utama di dalam hubungan. Ini hanya awal
butuh rasa cinta, tapi bukan ini untuk menjaga hubungan kita menjadi panjang. Ya, oleh karena itu kita akan belajar apa itu kasih. Sorry. Bisa nggak? Jadi kasih itu boleh kita buka yuk. Jadi dalam Alkitab kasih itu bukan emosi utama tetapi karakter ilahi. Ya, kasih tidak digambarkan sebagai perasaan. Tadi kalau cinta perasaan ya. Tapi kalau kasih adalah tindakan. Bedain ya. Jadi di dalam Alkitab kasih itu tidak digambarkan kasih itu tidak digambarkan sebagai perasaan tetapi adalah tindakan. Dan dasar utamanya adalah Yohanes 3 ayat 16. Coba buka dulu. Apa ada yang udah hafal? Maksudnya udah hafal sih. Yes, Yohanes 3 ayat 16. Ayo. Lupa. Akan Nah, ngerti nggak bedanya? Jadi kasih itu bukan sekedar kata dan bukan sekedar perasaan tetapi pengorbanan. Oke, kasih itu adalah tindakan pengorbanan. Dan contoh kasih yang nyata itu adalah Tuhan Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Ya, jadi kasih itu menerima kita sebelum kita juga menjadi sempurna. Ya. Boleh buka lagi, tadi kan aku udah bilang kasih adalah tindakan memilih untuk tetap melakukan yang benar bahkan saat perasaan berubah. Nah itu bedanya cinta sama kasih. Kalau cinta tadi apa? Berubah sesuai dengan reaksi orang lain, sesuai emosi, sesuai dengan kebutuhan emosi ya. Jadi fokus kepada diri sendiri. Tetapi kasih itu adalah tindakan memilih untuk melakukan yang benar bahkan pada saat perasaan kita berubah. Ya, jadi bedakan lagi ya. Cinta tadi apa? Basisnya adalah perasaan. Kalau kasih basisnya adalah tindakan pengorbanan. Ya. Oke, kita coba buka dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Siapa yang mau baca? 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya. Itulah karakter kasih. Ya. Jadi tadi balik lagi ya, itu tindakan bahwa dia adalah sabar, dia murah hati, tidak memegahkan diri. Aku tambahin tadi tidak. Jadi tidak egois misalkan dalam hidup kita sehari-hari, tidak menyimpan kesalahan dan juga tidak mencari keuntungan sendiri. Ya. Bisa bedakan sekarang cinta dan kasih? Jauh enggak? Jauh. Maka itu dalam kehidupan kita anak muda enggak gampang. Jujur enggak gampang. Sampai umur aku pun itu akan terus bergumul. Ya, jadi ketika kita mencintai seseorang, kalau tidak didasari oleh kasih, maka dia akan berubah menjadi sesuatu yang tadi disebutkan adalah egois. Selalu menuntut, selalu meminta. Sedangkan kasih itu mengajarkan kita untuk memberi, berkorban. Ya, kasih itu tidak menunggu orang berubah dulu. Baru kita ngasihin dia. Karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu, yang gak layak ini, yang gak sempurna ini Tuhan sudah mengasihi lebih dulu. Gak nunggu kita berubah kan, makanya dia berkorban. Biar apa? Kasihnya lah yang mengubahkan hidup kita. Ya, jadi kalau cinta itu sifatnya menggebu-gebu, emosional dan menuntut pengakuan, sedangkan kasih itu tenang, tulus dan tidak menuntut balasan apapun. Ya, kita bedakan dulu dua hal ini. Tetapi kedua hal ini tidak bisa juga dipisahkan begitu saja. Kita sebagai manusia tetap butuh namanya cinta.
Tapi cinta itu jangan dihilangkan dari si kasih. Ngerti gak? Ya, cinta harus berbarengan dengan kasih. Nah, berikutnya adalah kita akan membahas tokoh utama. Jadi ini ya, cinta itu mencari kenyamanan dan tapi kasih membangun pertumbuhan. Jadi kedua hal ini kita butuhkan ketika kita menjalin hubungan dengan siapapun. Ya. Sorry. Oke, kita akan belajar dari tokoh utama. Kasih itu sendiri adalah Yesus Kristus. Jadi ada 3 hal yang menurut aku paling penting untuk kita pelajari adalah yang pertama, itu kasih harus ada pengampunan. Ya. Yesus tidak menunggu kita berubah, tetapi kasihnya justru yang mengubah kita. Oke, yang berikut adalah penerimaan tanpa syarat. Ya, Tuhan tidak mengasihi versi terbaik kamu, tetapi Tuhan mengasihi kamu yang apa adanya. Oke, dan yang terakhir adalah pengorbanan. Ya, Tuhan memberikan dirinya untuk menebus kesalahan manusia tanpa menuntut balasan apapun. Jadi kasih itu kalau mau dari semua kisah kita mau rangkum menjadi 3 poin penting ini. Ketika kita memiliki kasih, kita harus memiliki pengampunan, kita harus memiliki penerimaan tanpa syarat, dan yang terakhir adalah mau berkorban. Karena Tuhan sudah memberikan teladan-teladan ini di dalam kehidupan kita. Mau gak kita mengampuni? Mau gak kita menerima tanpa syarat? Dan maukah kita berkorban untuk orang yang kita kasihi? Ya, 3 hal ini yang aku rangkum biar inget ya. Jadi jangan terlalu kita banyak bahas terlalu luas, akhirnya gak ada yang nempel di kehidupan kita. Ya, jadi ingat lagi ada 3 poin penting ketika kita mau mengasihi, yaitu mengampuni, menerima tanpa syarat, dan juga berkorban. Ya, Roma 5 ayat 8. Boleh siapa yang mau buka? Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, paling belakang ya, ketika kita masih berdosa. Jadi kasih diberikan bukan ketika manusia itu layak dan manusia itu sempurna, bukan loh. Tapi ketika kita masih menjadi manusia yang tidak layak dan manusia yang gagal, tapi Tuhan tetap mau mengasihi kita. Ya, jadi kasih Yesus itu benar-benar mengasihi saat kita masih masih dalam status berdosa, dan Tuhan mau mengampuni saat masih disakiti, ya, dan belajar berkorban tanpa menuntut balasan. Ya. Aman sampai sini? Oke. Sorry. Oke, nah ini tadi kita udah bahas cinta, sudah bahas kasih. Kita akan membahas realita yang terjadi. Kenapa cinta banyak memberi luka? Ya, kenapa? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa? Egois, oke, apa lagi? Ekspektasi. Apa lagi? Kira-kira apa lagi? Betul, karena berlandaskan perasaan aja. Terus? Coba Bruce Lee, siapa tahu ada jawaban yang di luar akal manusia. Apa Bruce Lee? Kenapa sih cinta tuh memberi banyak luka? Udah pernah terluka belum? Belum ya? Fisik udah.
Nggak, Bruce udah pernah terluka belum karena cinta? Itu dulu. Oh belum, oke nggak apa-apa, bagus. Coba siapa yang udah pernah terluka karena Niko coba? Belum, oke hebat. Wah hebat-hebat ya di sini. Coba Niko, kenapa? Oke, wow, quote of the day. Tempat luka, gitu. Oh, luar biasa quote of the day-nya. Oke, Ajeng coba. Iya nih, Pamela ada nggak? Pernah nggak? Pernah dulu nggak nih? Itu tadi sih Kak, karena apa ya, seperti yang Kak Marsha bilang tadi, karena itu dilandaskan dengan perasaan, jadi kasihnya Oke, kita bahas ya. Ini mestinya tadi satu-satu cuma karena PDF jadi langsung. Jadi kenapa cinta itu memberi luka? Yang pertama adalah tadi berusaha mendapatkan validasi dari manusia. Ya, mengejar rasa aman dari manusia. Dan terakhir mencari identitas dari manusia. Semuanya manusia. Ya. Luar biasa ini kok ya. Jadi banyak hubungan rusak itu karena semua orang mencoba mengisi kekosongan dari manusia itu sendiri. Benar kata Niko ya. Jadi semuanya jadi rusak. Kalau kita mau menjalin hubungan itu kitanya harus full dulu. Itu yang benar. Tapi kebalik ya, ketika kita mau menjalin hubungan kenapa? Sepi nih. Boleh deh cari pacar biar gak sepi-sepi banget. Benar nggak? Ada nggak? Soalnya langsung ketawa, Jan. Jadi ketahuan, ya. Nggak, itu nggak Jan doang kok, banyak. Ya, jadi banyak hubungan menjadi toksik ya kita sebutnya itu ya karena memulainya aja udah salah. Aduh sepi nih sendiri, teman-teman udah pada punya pacar, udah teman-teman udah pada sibuk sendiri, akhirnya nggak ada teman untuk nongkrong lagi. Ya udah deh gue cari pacar deh biar nggak sepi-sepi banget. Itu. Tapi nanti ujungnya apa? Kok gini sih hidup gue? Kok Tuhan gini sih? Yang disalahin siapa lagi? Tuhan lagi. Yang disalahin lagi apa? Keadaan lagi. Disalahin apa? Situasi lagi. Semua jadi kayak pingpong aja. Kita yang nyari masalah, kita yang kena masalah, tapi ujungnya kita nyalahin semua orang, nyalahin keadaan, nyalahin Tuhan. Benar nggak? Ya, karena apa? Ini 3 hal ini aja. Ini yang 3 hal paling sering terjadi. Semua berusaha mendapatkan validasi. Biar apa? Ada yang muji. Kamu bagus banget deh hari ini kerjaannya. Biar apa? Dari pasangan kan? Buat dapat validasi, pengakuan, terus kuping kita yang istilahnya mau disuguhi dengan banyak hal manis tentang diri kita, jadinya apa? Narsis ya, tanpa sadar. Semua manusia punya itu, tanpa sadar. Yang gak harus dari orang, tapi makanya cari pasangan kan, biar dipuji-puji aja gitu dari pasangan kita. Ya, terus mengejar rasa aman dan mencari identitas. Ketika kita ketiga hal ini aja kita gak dapat, akhirnya apa? Kecewa. Padahal sebelum kita mau memulai hubungan itu, kita harus ngerasa full dulu dong. Kita harus benerin diri kita dulu. Bukan nuntut orang menjadi versi mimpi kita. Oke, saya pengen punya pasangan A, B, C, D, E, F, G. Tapi gak pernah ngaca, kita udah jadi A, B, C, D, E, F, G belum? Ketika kita sudah menjadi A, B, C, D, E, F, G, kamu boleh cari pasangannya A, B, C, D, E, F, G. Kenapa? Karena kamu udah berhasil, udah fulfill gitu. Jadi cuma mencari pasangan yang serasi sama kamu. Pasangan yang memang sejalan dan sevisi dan semisi. Jadi tadi aku bahas cinta-cinta ini bukannya berarti salah ya. Kita mau dihargai itu benar banget. Tapi jangan sampai kita mau menuntut orang lain tapi kita tidak melakukan hal yang sama. Nah kebanyakan hubungan tuh rusak itu, nuntut mulu. Gue gak dihargai nih, tapi balik lagi nanya, kita udah ngehargain dia belum? Ternyata selama ini kita cuma bosi banget nih. Tolong dong ini, tolong dong ini, tolong terus nuntut terus sampai pasangan kita akhirnya males kan? Males, akhirnya cuek, kita yang sakit hati.
Nah itu jangan dibolak-balik gitu. Jadinya jadi apa, kayak playing victim gitu. Tapi kalau ketika kita sudah melakukan A, B, C, D, E, F, G dan pasangan kita ternyata tidak ada perubahan, ya udah berarti memang bukan pasangan yang terbaik buat kalian. Itu dulu yang harus dipastikan gitu ya. Jadi imajinasiin kita mau menjalin hubungan itu kayak ada 2 orang yang haus tapi dikasih dua-duanya gelas yang kosong. Kamu kosong, dia kosong. Terus semuanya nuntut ada airnya nih. Tapi gak ada yang punya. Terus mau minta sama siapa? Paham gak? Ya, kamu bawa gelas kosong, dia bawa gelas kosong. Isi dong air gua. Lah yang ini juga isi dong air gua. Sedangkan dua-duanya gak punya tuh yang mau diisiin airnya, itu gak ada. Akhirnya hubungannya tidak bisa menyembuhkan luka, tapi malah nambahin luka. Kenapa? Karena kamu tidak melibatkan Tuhan di dalam hubungan kamu. Karena hanya yang bisa mengisi kekosongan kamu hanya Tuhan. Kamu mau cari 1000 orang, kamu pacarin, kalau kamunya masih kosong, kamu akan tetap kosong. Percaya. Ya, jadi kalau cinta itu membuat kamu kehilangan identitas, ya banyak ya, karena cinta orang sakit hati akhirnya udahlah ini identitasnya nggak jelas lagi tuh, mau jadi anak bandel, mau jadi anak baik nggak jelas, pokoknya nge-flow aja sesuai dengan apa yang ada di depan. Tapi kasih itu justru membuat kamu menemukan identitas, ya. Kasih itu membantu kamu menemukan identitas. Kenapa? Karena kamu punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ya. Oke, jadi hubungan sehat bukan 2 orang yang saling melengkapi kekosongan, tetapi 2 pribadi yang utuh. Di garis bawahi ya, bukan 2 pribadi yang kosong saling melengkapi kekosongan, tetapi 2 pribadi yang utuh yang berjalan bersama. Maka hubungan kamu akan terus dapat berjalan dengan baik. Gak jadi toksik tadi. Ya, jadi identitas kita harus berakar bukan pada manusia tetapi kepada Tuhan. Dan kasih itu diganti dengan kebutuhan emosional kita. Kita penuhilah tuh hidup kita dengan kasih. Caranya gimana? Ya punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka itu akan ditambahkan kepadamu satu persatu. Gak usah diomongin gimana caranya, itu mah Alkitab aja. Punya waktu pribadi sama Tuhan setiap hari. Bukan kalau ada waktu ya, tapi setiap hari. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu pelan-pelan sampai kamu menjadi pribadi yang utuh dan siap untuk menjalin hubungan dengan orang yang utuh. Jangan juga jadi udah utuh nih nyarinya malah pasangannya yang ya coba-coba deh yang kosong, ya udah hancur lagi. Gak bisa. Karena Tuhan juga akan bilang kan, kita harus mencari pasangan yang sepadan. Sepadan. Gak usah nyoba-nyoba tuh yang beda-beda tadi, beda server. Ada. Ya gak usah dicoba-coba, berteman aja. Tapi gak usah dicoba-coba, kan udah beda servernya. Akhirnya apa, nanti di lingkaran cinta itu aja tadi. Gak akan nemu kasihnya tuh gak akan nyambung. Karena beda server. Ya, akhirnya apa? Cuma hasrat dan nafsu kita aja yang kita kasih makan terus. Capek gak ntar? Cobain aja. Capek pasti. Ya, jadi itu yang harus kita kerjakan, kita jalanin ya. Yang berikutnya adalah menghidupi kasih yang benar. Gimana sih? Kita harus punya 4 elemen penting ini ya. Jadi kalau cinta itu memang cuma antara laki-laki dan perempuan, tetapi kasih bisa kita aplikasikan kepada semua orang. Ya, kasih kepada Tuhan kita bangun dengan membangun relasi dengan Tuhan, tapi bukan rutinitas agama ya. Jadi doa itu sebagai komunikasi, bukan kewajiban. Itu dulu ya. Doa itu jangan doa lagi capek nih gitu. Boleh gak gitu? Banyak ya, kadang males ya udah kerja capek, harus doa malam lagi gitu. Gak gitu. Coba kalau kalian ingat kalau Tuhan tarik napas kita malam ini, besok gak napas lagi gimana? Kita cuma ngasih waktu 5 menit aja sama Tuhan kayak susah banget gitu.
Ya, kenapa? Karena kita ngejadiin doa itu sebagai kewajiban, bukan komunikasi. Kita kalau pacaran pengen ngabarin terus gak sih? Aku lagi di sini ya, kamu lagi di mana? Kayaknya aktif banget tuh. Ya gak sih kalau lagi pacaran? Tapi buat Tuhan ada gak kita mau seperti itu? Ya, karena waktu kita mau melibatkan Tuhan di hubungan kita, maka hubungan kita juga pasti akan dijaga sama Tuhan. Ya, dan kasih itu dimulai dari relasi tadi ya, relasi kedekatan kita sama Tuhan. Dan kasih kepada diri sendiri yaitu adalah tidak membiarkan diri kita terus disakiti dan berani berkata tidak. Ya, mengenal nilai diri kita di hadapan Tuhan itu seperti apa. Jadi jangan mau juga pas dapat pasangan, ya saya harus mengasihi dia, saya harus mengasihi dia, tapi udah dikhianatin, udah ya nggak gitu juga. Ya, udah apa istilahnya sekarang banyak banget yang dipukulin lah, belum nikah udah di KDRT-in kasarnya gitu kan. Jangan juga seperti itu. Ya, kenapa? Karena kita harus tahu nilai kita tuh berharga di hadapan Tuhan dan bukan untuk disakitin. Ya, ini perempuan-perempuan ya, banyak banget ya sekarang kejadian ya dilecehkan, ya dikasarin, ya apa, ya kita harus tinggalkan orang-orang seperti itu. Jangan mau biarin diri kita terus disakitin, ya. Artinya apa? Kita harus punya batas yang sehat untuk jaga hidup kita. Oke? Yang kemudian berikutnya adalah kasih kepada pasangan, yaitu berproses dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Nah, waktu kita berpasangan sama siapapun nanti itu harus sering-sering refleksi, kita udah jalan nih 6 bulan, udah jalan nih setahun, kita bertumbuh gak sih di dalam Tuhan atau ternyata stagnan-stagnan aja atau ternyata makin melorot. Itu juga harus tetap ada evaluasi selama kita menjalin hubungan dengan orang lain. Waktu saya pacaran sama orang ini, saya lebih dekat sama Tuhan atau ternyata makin jauh ya? Saya jadi orang yang lebih baik atau ternyata jadi orang yang gak baik. Ya, jadi kasih bukan selalu memperbaiki orang, tapi juga memperbaiki diri kita sendiri. Kita berproses. Kalau ternyata checklist kita banyak kok makin minus ya, banyak hal yang tidak baik terjadi, ya berarti itu udah salah satu tanda bahwa hubungan kita bukan hubungan yang baik lagi. Harus berani untuk mengoreksi diri kita sendiri.